ada WhatsApp, Boki di mana? Boki aku mau ini, Boki itu. Sekarang kan udah sama suami. Lucunya waktu setelah menikah kan kita nggak ketemu 3 minggu, akhirnya setelah ketemu lagi tuh kayak Sedih. nangis gitu. Bukan kayak oh adekku kemana, adekku kemana. Insya Allah jadi merasa kehilangan. Halo para fans Ricis TR, apa kabar Anda sekarang? Semoga diberi kesehatan, keberkahan, kemakmuran dalam keluarga dan kelancaran dalam segala urusan. Kali ini Mimin punya 2 kabar tentang Ria Ricis dan Teuku Ryan, dan inilah beberapa kabar yang berhasil Mimin rangkum untuk menemani kebersamaan kita pada edisi ini. Salah satunya yang paling menyita perhatian publik. Berita sempat diragukan, Okky Setiana Dewi bongkar tentang semua kebiasaan Ria Ricis. Nah, seperti apa beritanya, yuk kita intip. Okky Setiana Dewi membongkar kebaikan Ria Ricis setelah sukses jadi YouTuber. Okky menceritakan Ricis lah yang membantu biaya persalinan salah satu anak Okky saat lahir dan harus masuk NICU. Saat itu Okky mengaku tak punya uang sama sekali padahal biaya lahirannya mencapai ratusan juta rupiah. Akhirnya Ricis turun tangan mengeluarkan uang untuk membantu proses persalinannya. Waktu terus berjalan, lambat laun ternyata Ricis yang Allah anugerahi sekarang pekerjaan yang baik, rezeki yang sangat melimpah, kata Okky Setiana Dewi dalam video singkat yang dibagikan @lambegosip. Giliran Ricis yang bantuin. Teman-teman sekalian, waktu Sulaiman lahir di NICU dengan belasan dokter dan alat-alat itu biayanya ratusan juta, sambungnya. Pada saat itu saya gak ada duit sama sekali untuk sekian ratusan juta rupiah itu. Kemudian Masya Allah apa yang dilakukan Ricis? Ricis yang membiayai pengobatannya Sulaiman. Mulia sekali hati Ricis. Jadi ini saling tolong-menolong, ujarnya lagi. Okky lalu mencontohkan sikap tolong-menolong dalam keluarganya. Baik Okky, Cindy dan Ricis saling ikut membantu satu sama lain. Begitu pula adik kami, kakaknya Ricis. Adik saya namanya Dr. Cindy juga begitu. Beliau seorang dokter dan ada usaha-usaha yang sedang beliau jalanan. Kami juga membantu Dr. Cindy untuk mempromosikan produk-produknya sehingga bisnisnya berjalan dengan lancar, ungkap Okky. Jadi intinya teman-teman, sesama saudara itu harus saling tolong-menolong satu sama lain, pungkasnya. Unggahan ini langsung ramai dikomentari netizen. Namun, beberapa netizen justru meragukan ucapan Okky soal tak punya uang sama sekali padahal nama dan usahanya terbilang cukup besar. Lah bukannya Mbak Okky juga tajir ya? Terutama suaminya kan tajir BGT, komentar netizen. Berasa kurang percaya dengan kalimat, saya gak punya uang sama sekali, what's the meaning of sama sekali, sahut yang lain. Padahal tarif ceramahnya sampai 60-75 jet yang saya tahu dulu dari ibu-ibu pengajian di Malang, masa sih, balas yang lain. Mengingat tentang nama Ria Yunita, YouTuber muda dan cantik yang dikenal dengan sebutan Ria Ricis memiliki penghasilan fantastis setiap bulan dari konten yang ia buat bersama timnya. Istri dari Teuku Ryan ini bahkan dinobatkan sebagai YouTuber paling kaya per November tahun 2021. Ia berhasil menggeser posisi Deddy Corbuzier, yang sebelumnya disebut sebagai YouTuber berpenghasilan paling tinggi. Kesuksesan Ricis ini tentunya bukan tanpa rintangan. Ia pernah menceritakan bagaimana perjuangannya untuk membuat konten yang bisa menarik banyak viewers. Setelah meraih keberhasilan,
ia pun tak menikmati sendirian hasil jerih payahnya. Ricis selalu membagikan rezeki yang ia miliki dengan keluarga. Hal itu diungkapkan sendiri oleh Oki Setiana Dewi, kakak tertua Ricis. Dalam sebuah obrolan, Oki Setiana Dewi yang berprofesi sebagai ustazah itu menyebut jika Ricis selalu membantu kakak-kakaknya entah dari segi materi maupun non-materi. Padahal dulunya, Ria Ricis yang dianggap berbeda dari dua kakak perempuannya itu sempat dikhawatirkan oleh mendiang sang ayah. Namun kini, justru Ricislah yang bisa membantu dua kakak perempuannya. Teman-teman sekalian, waktu Sulaiman lahir di NICU dengan belasan dokter dan alat-alat itu biayanya ratusan juta. Pada saat itu saya nggak punya uang, nggak ada duit sama sekali sekian ratusan juta itu. Kemudian Masya Allah yang dilakukan oleh Ria Ricis, yang membiayai pengobatan Sulaiman waktu di NICU, ungkap Oki. Oki juga menceritakan, adik nomor 2 yang seorang dokter yakni Dr. Cindy Putri juga pernah dibantu oleh Ricis. Cindy yang membuka sejumlah usaha, dibantu oleh Ricis yang mempromosikan usaha sang kakak. Berkat promosi yang dilakukan Ricis, usaha sang kakak pun berjalan lancar. Oki pun mengingatkan pentingnya saling menolong sesama saudara atau disebut sifat ta'awun. Jadi ini saling tolong-menolong. Jadi intinya teman-teman sekalian, sesama saudara itu harus ta'awun, sifat suka menolong, tutur Oki. Dalam tanya jawab di Insta Stories, Ria Ricis pernah menceritakan tentang perbedaan mencoloknya dengan dua kakaknya. Saking bedanya, ia pernah dijuluki anak pungut. Karena pengalamannya itu, Ricis tak ingin kelak anak-anaknya mengalami hal serupa. Belum banyak yang tahu kan? Dari kecil aku selalu dibercandain kalau aku anak pungut. Bener-bener bahasanya tuh, anak pungut. Karena enggak mirip sama kakak-kakaknya, kulit beda sendiri, otak juga enggak pintar di akademik. Yang bercandain itu semuanya ketawa. Lucu. Iya, bagi mereka. Jadi aku juga enggak heran kalau dibilang beda sama kakak-kakak karena dari kecil emang udah beda sendiri. Jadi kalimat kalian itu udah biasa di kuping aku. Kalian ngarepin apa? Tulis Ricis dalam postingan story-nya, April tahun 2022. Dari banyak berita yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, bila ada berita yang kurang berkenan di hati para pemirsa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah disampaikan kiranya dapat menghibur kalian semua. Tidak ada hal yang indah selain doa dan tidak ada awalan selain akhiran. Untuk itu saya mengakhiri berita saya ini. Kepada Anda yang berkenan menonton video saya, semoga menghibur. Terus pantengin channel ini, biar Mimin tambah semangat. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat berjumpa di video berikutnya.